Halo sahabat sehat Apoteku, jadi kembali lagi di podcast Apoteku. Bersama saya Marita Purnama akan memandu podcast pada hari ini. Jadi di mana di podcast kali ini kita akan membahas terkait informasi kesehatan dan juga obat-obatan. Dan tentunya di podcast kali ini kita akan membahas salah satu topik yang lagi banyak dibicarakan, yaitu tentang GERD. Dan tentunya kita akan bahas topik ini bersama salah satu narasumber, yaitu apoteker yang ada di Apoteku. Jadi langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo, perkenalkan, nama saya Apoteker Ardiani, dan untuk sekarang saya merupakan apoteker penanggung jawab di salah satu cabang apotekku yang ada di daerah Dalung. Oke Kak, gimana nih Kak kabarnya? Kalau untuk sekarang kabar saya sangat baik gitu ya, sangat semangat untuk menjalani hari, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan akhir-akhir ini. Oke, kalau boleh tahu kegiatannya tuh apa aja nih Kak? Kalau untuk sekarang mungkin kesibukan saya berpraktek tentunya gitu ya di apotekku yang ada di Dalung, yaitu apotekku nomor 39 Dalung. Oke, yang datang ke apotek tuh atau ke outlet itu ramai atau enggak sih Kak? Kalau untuk kunjungan mungkin karena sekarang di awal bulan kayak gitu ya, mungkin banyak yang baru habis gajian kayak itu, jadi lumayan rame kayak gitu. Untuk keseharian mungkin ada ya sekitar 30 kunjungan sampai 40 kunjungan kayak gitu sih. Kalau aktivitasnya udah ramai kayak gitu, sebenarnya keluhan yang sering dikeluhkan gitu sama sahabat sehat apotekku yang datang ke outlet itu apa nih Kak? Kalau untuk sekarang yang saya perhatikan untuk masing-masing pasien itu lebih banyak untuk keluhan lambung sih Kak. Antara itu karena salah makan atau karena memang cuaca kayak gitu. Jadi banyak banget pasien yang datang ke apotek itu mengeluhkan bahwa dia ada gejala nyeri lambung. Oke nih Kak, jadi menarik banget. Kalau ngomongin masalah lambung ya Kak ya, sekarang nih kan lagi banyak banget nih yang ngomongin terkait tentang GERD sama MAH. Sebenarnya GERD sama MAH ini sama atau enggak nih Kak? Oke, kalau misalkan kita berbicara terkait masalah lambung, untuk MAH sama GERD itu sebenarnya berbeda. Sebenarnya kalau kita telusur lagi, MAH itu sebenarnya bukan suatu istilah medis kayak gitu ya. Mungkin di masyarakat kita mengenal istilah MAH, tetapi kalau misalkan di medis kita akan mengenal istilah gastritis atau kata lainnya dispepsia juga. Jadi kalau misalkan MAH itu kita akan lebih berbicara terkait keluhan lambung karena kesalahan makan atau hanya karena nyeri ringan. Tetapi kalau misalkan kita sudah masuk ke GERD itu adalah seperti keluhan lambung yang lebih serius kayak gitu. Jadi kita harus notice kalau misalkan pasien dengan keluhan GERD kayak gitu. Oke, kalau misalnya udah GERD nih Kak, biasanya gejala apa yang sering dikeluhkan sama sahabat sehat apotekku? Kalau misalkan kita berbicara masalah GERD, dari nama GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease, di mana di situ terjadi reflux atau kembalinya makanan yang ada di lambung ke atas, ke kerongkongan kita. Jadi kalau misalkan masalah GERD itu, di mana itu merupakan sudah warning atau serius, di mana makanan yang seharusnya setelah kita makan itu dicerna di lambung, tetapi malah kembali ke kerongkongan dan menyebabkan efek panas di daerah kerongkongan dan daerah lambung juga sih Kak. Oke, kenapa sih banyak yang menyalahartikan gitu Kak, kalau GERD ini bisa sering dibilang masuk angin, bisa sering dibilang MAH. Oke, mungkin kembali lagi kalau misalkan masalah GERD itu tergantung ketidaktahuan masyarakat sih Kak. Jadi ada beberapa masyarakat yang mungkin dia paham terkait istilah medis atau gejala yang mereka rasakan, tetapi ada juga masyarakat yang mungkin kurang paham terkait istilah-istilah medis yang berkembang di masyarakat. Jadi banyak sekali, terutama di apotek saya juga, yang datang ke apotek itu mengeluhkan bahwa dia tuh sudah GERD. Padahal sebenarnya level yang dia rasakan itu masih di kategori dispepsia atau gastritis. Oke Kak, kalau misalnya kita biarin nih GERD ini nggak kita obatin, karena kita pikir, ih nanti aja hilang kok, cuma sakit perut biasa nih. Itu ada efek jangka panjangnya nggak sih Kak? Oke, kalau semisal kita sudah berbicara istilah GERD itu ya, itu istilah merupakan yang sudah sangat berbahaya untuk pasien. Kalaupun itu didiamkan, kayak itu akan sangat berpengaruh untuk kesehatan pasien sendiri. Terutama kalau semisal pasien itu sering mengalami reflux sampai muntah, itu mungkin aja bisa membuat kerongkongannya luka, bahkan sampai infeksi kalau misalkan memang tidak diobati. Dan infeksi yang berkelanjutan ini bisa sangat berdampak buruk, terutama untuk aktivitas dari pasien atau bahkan sampai kesehatan jangka panjang.
Kalau mungkin dilihat dari faktor risiko, sebenarnya yang bisa kena GERD ini dari umur berapa sampai umur berapa nih Kak? Oke, kalau kita berbicara terkait faktor risiko, mungkin ada beberapa orang yang memiliki faktor risiko. Salah satu contohnya adalah orang-orang yang memang perokok aktif kayak gitu kan. Karena kebiasaan dari pasien itu sendiri menghisap nikotin dalam jangka waktu panjang itu memungkinkan untuk terjadinya GERD. Lalu untuk faktor risiko yang kedua itu bisa berasal dari orang-orang yang mungkin kesehariannya minum alkohol sih Kak, dari situ. Oke Kak, tadi Kakak sempat singgung terkait gaya hidup ya Kak ya. Karena banyak yang ngira kalau GERD ini tuh sering dialami sama orang tua. Kalau untuk anak muda sendiri nih Kak, gimana? Kalau misalkan anak muda, untuk zaman sekarang ya, dari kebiasaan hidup yang suka makan makanan junk food atau makan makanan pedas, itu akan sangat berpengaruh untuk kinerja lambung, terutama masyarakat yang suka makan makanan berat, terutama junk food, yang memang lambung itu harus bekerja secara ekstra kayak gitu dalam mencerna makanan. Kalau misalnya kita udah mengontrol nih Kak pola makan kita udah menjaga gaya hidup kita, dan kita juga udah imbangi dengan mengkonsumsi obat gitu. Sebenarnya kalau kita konsumsi obat terus-menerus, itu ada efek sampingnya atau enggak untuk jangka panjangnya Kak? Kalau misalkan kita berbicara terkait efek samping untuk pengonsumsian obat lambung secara berlebihan, itu pasti akan ada. Obat lambung yang dikonsumsi secara berlebihan itu bisa berefek ke penyerapan-penyerapan vitamin yang kita konsumsi, sehingga penyerapan vitamin bisa terhambat kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mengonsumsi obat mah, apalagi kita kombinasi dengan vitamin kayak gitu, itu pasti akan berpengaruh kayak gitu dalam penyerapan vitamin. Kalau misalnya kita udah mengontrol pola makan, mengatur gaya hidup kita juga, kok kita juga rajin nih Kak konsumsi obat. Sebenarnya GERD ini bisa sembuh atau enggak? Kalau berbicara terkait kesembuhan, pasti bisa ya. Jadi dari tubuh kita sendiri sudah ada cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan memang GERD ini dirawat dengan baik, diobati dengan cara yang tepat, pasti akan bisa sembuh. Oke, Kakak sebagai apoteker nih Kak ya, gimana sih apoteker kalau ada sahabat sehat apotekku yang lagi ke apotek gitu, yang mengeluhkan, aduh Kak, kayaknya aku lagi sakit lambung nih, aku lagi GERD nih kayaknya. Kalau misalkan untuk peran apoteker sebagai tenaga medis tentunya kita wajib memastikan bahwa keluhan yang disampaikan pasien itu sudah benar. Jadi lanjut yang kedua, kita harus memastikan bahwa obat yang kita berikan juga sudah tepat kayak gitu. Jadi kita akan menterkaitkan antara keluhan pasien yang dikeluhkan oleh pasien dengan obat yang kita berikan. Sehingga penting di apotekku sendiri adanya penggalian keluhan pasien di awal sebelum kita menyerahkan obat kepada pasien. Jadi kan banyak banget nih yang bilang kalau lagi stres itu bisa bikin penyakit GERD gitu. Itu benar atau enggak sebenarnya? Ya betul banget. Kalau misalkan keluhan anak muda zaman sekarang gitu ya, banyak banget yang bilang, aduh aku lagi breakout nih, aku lagi stres nih gitu. Itu akan sangat berpengaruh Kak, karena kalau misalkan kita stres akan ada hormon yang meningkat dalam tubuh tentunya. Dan hormon itu akan bisa sangat dan sangat-sangat bisa untuk memicu kenaikan asam lambung. Oke Kak, jadi mungkin di luar sana tuh banyak banget nih informasi yang kurang tepat terkait tentang GERD ini. Sebenarnya ada nggak sih mitos gitu terkait tentang GERD? Mungkin kalau mitos yang beredar di masyarakat itu banyak yang mengira bahwa keluhan asam lambung itu hanya karena telat makan, tetapi sebenarnya tidak sama sekali. Jadi untuk keluhan lambung itu seperti yang tadi sudah saya bahas juga, banyak banget faktornya Kak, dari pola hidup, pola makan, atau bahkan dari aktivitas sehari-hari. Nih Kak, banyak banget yang ragu ya Kak ya terkait tentang olahraga. Karena kan mereka tuh pasti mikir, ya nanti aku kayaknya sakit perut deh kalau aku olahraga. Sebenarnya itu benar atau enggak nih Kak? Kalau masalah olahraga, tentu boleh ya untuk semua penyakit yang ada di dunia ini, kayak gitu ya, pasti akan lebih disarankan untuk olahraga. Tetapi harus dipilih olahraga yang boleh dan olahraga yang tidak boleh. Kalau misalkan untuk orang-orang yang punya penyakit lambung, malah disarankan sih Kak untuk olahraga. Tetapi olahraganya olahraga ringan seperti jogging, atau bahkan sekedar yoga, seperti itu sudah diperbolehkan. Oke, Kak, sekarang kita lanjut nih. Kita ke
kopi. Karena kan biasanya Gen Z, mau itu orang dewasa, konsumsi kopi ya Kak ya. Sebenarnya kopi itu berpengaruh nggak sih Kak sama GERD? Kalau kita berbicara terkait kopi, mungkin setiap tikungan yang kita jalani, yang ada di jalan-jalan, mungkin semuanya ada warung kopi ya. Udah ada tempat nongkrong kayak gitu. Siapa sih yang nggak tertarik untuk ngopi? Jadi kalau misalkan kita sudah berbicara terkait kopi, kopi itu kayak dengan kafein sih Kak. Jadi kalau misalkan kita mengonsumsi kopi secara berlebihan, itu akan sangat berpengaruh terkait peningkatan asam lambung. Karena kafein sendiri itu akan sangat memicu untuk peningkatan asam lambung yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Jadi kalau bisa untuk teman-teman nih, untuk masyarakat atau sahabat sehat apotekku yang mungkin suka kopi, boleh kita mungkin boleh sedikit ngopi tetapi tetap dijaga untuk aturan minumnya. Oke, terakhir nih Kak, apa sih pesan Kakak sebagai apoteker untuk sahabat sehat apotekku yang ada di rumah yang lagi nonton podcastnya, biar mereka tuh lebih aware gitu untuk menjaga kesehatannya. Oke, kalau untuk dari saya sendiri, untuk sahabat sehat apotekku, bagi kalian yang mungkin selama ini belum merasakan rasa nyeri ulu hati atau tidak merasakan gejala keluhan lambung yang seperti kita bahas kayak gitu Kak ya. Mulai sekarang mungkin bisa dijaga pola makannya untuk mengurangi makan makanan pedas atau teman-teman yang mungkin suka minum kopi, lebih baik untuk makan terlebih dahulu agar nanti perutnya isi, tidak untuk memicu asam lambung yang berlebihan kayak gitu. Jadi dijaga juga untuk aktivitasnya, rajin-rajin olahraga ringan boleh, atau suka gym kayak gitu juga boleh. Oke, sahabat sehat apotekku, jadi udah lengkap banget ya penjelasan dari Kak Ardiani terkait tentang GERD ini. Jadi mungkin sedikit kesimpulan yang bisa diambil dari podcast kita hari ini, MAH dan GERD itu sebenarnya berbeda ya, tapi MAH dan GERD ini tuh saling berhubungan. Dan itu juga disebabkan sama gaya hidup kita. Jadi, untuk sahabat sehat apotekku yang ada di rumah yang lagi nonton podcast ini, untuk lebih bisa menjaga hidupnya biar nggak terkena GERD. Dan Kak Ardiani terima kasih ya sudah ngisi podcast di hari ini. Dan untuk sahabat sehat apotekku, terima kasih banyak sudah nonton podcastnya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di follow akun sosial media dari Apotekku Official tentunya. Dan saya, Marita Purnama, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.